Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Cahyana Ariningsih, NIM 85903858. Di sini saya akan melakukan pengamatan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Untuk alat dan bahan, di sini saya ada air PDAM, kemudian ada gelas ukur 100.000 ml. Kemudian ada gelas ukur 500 ml, ada gelas ukuran 500 ml yang sudah saya beri tanda, label, kontrol, 100%, 50% dan seterusnya. Kemudian ada gelas kimia, sini saya menggunakan gelas plastik yang sudah saya beri label juga. Kemudian ada sendok. Kemudian ada kacang hijau, kemudian ada deterjen, dan ada tisu atau kertas saring. Kemudian ada alat tulis, penggaris, dan juga tabel pengamatan. Baik, untuk langkah pertama, di sini saya akan membuat larutan deterjennya. Ini kita akan masukkan 1000 ml air. Kemudian saya akan masukkan deterjennya. Kemudian saya akan aduk. Untuk yang pertama kita akan tuang di gelas yang label 100%. Kita akan tuang sebanyak 500 ml. Ini untuk larutan 100%. Kemudian kita akan tambahkan 500 ml lagi untuk membuat larutan yang 50%. Kita akan aduk lagi. Kali ini kita akan tuang di gelas yang label 50%. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebanyak 500 ml air. Ini akan menjadi larutan 25%. Kemudian kita tambahkan lagi 500 ml air. Ini akan menjadi larutan 12,5%. Ini akan menjadi larutan 6,25%. Kemudian untuk larutan 30%, kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Kita aduk lagi. Ini menjadi larutan 3,1%. Kemudian gelas dengan label kontrol saya akan isi dengan 500 ml air PDAM. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menanam biji kacang hijau dengan sedikit air. Di sini saya akan pisahkan biji kacang hijau yang mengapung dengan menggunakan sendok. Saya akan menambahkan lapisan tisu atau kertas saring pada gelas yang sudah saya beri label. Kemudian saya akan masukkan masing-masing sekitar 10 butir kacang hijau ke dalam masing-masing wadah. Setelah itu kita akan diamkan kacang hijau selama 5 menit. Kemudian kita akan basahi kertas saring pada masing-masing gelas dengan menggunakan larutan pada masing-masing gelas yang sudah diberi label. Untuk gelas kontrol kita tambahkan sekitar 2 sendok larutan dari gelas kontrol. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Kemudian untuk gelas 100% kita juga beri larutan dari gelas 100%. Begitu juga seterusnya, masing-masing gelas kita isi sekitar 2 sendok untuk melembabkan kertas saringnya. Kemudian yang terakhir juga sama. Kemudian kita akan setelah 5 menit kita akan keluarkan biji-biji kacang hijau yang sudah direndam. Kita beri alas tisu, kita urut dari yang terkontrol. Ini adalah
biji kacang hijau yang sudah dikeluarkan dari larutan. Kemudian kita akan tata menggunakan pinset ke dalam gelas kimia yang sudah kita beri label. Kita urut dari larutan kontrol agar pinsetnya tidak terkontaminasi dengan larutan deterjen. Kita susun sekitar 10 biji. Seperti ini. Biji tersusun di dalam gelas. Selanjutnya, kita akan tutup menggunakan kertas aluminium foil. Pastikan agar setiap gelas tertutup dengan rapat sehingga tidak ada celah untuk sinar matahari masuk ke dalam gelas. Seperti ini, ada semua gelas. Ini dia gelas yang sudah kita tutup dengan kertas aluminium foil. Kemudian kita akan diamkan selama 24 jam dan setelah itu kita akan amati perkecambahannya. Sekarang kita akan melakukan pengamatan di hari pertama. Kita akan mulai dari gelas kontrol. Larutan 100%. Pada larutan 100% belum ada biji kacang hijau yang mengalami perkecambahan. Pada gelas 50% ada 1 biji kacang hijau yang mengalami perkecambahan. Kita diamkan lagi selama 24 jam, setelah itu kita akan amati di hari kedua. Ini adalah hari kedua, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada perkecambahan kacang hijau. Mulai dari gelas 100%. Kita ukur menggunakan penggaris. Terakhir kita lakukan pengamatan pada gelas kontrol. Jika dilihat secara sekilas, biji-biji kacang hijau pada gelas kontrol sudah mengalami perkecambahan yang cukup panjang pada hari kedua. Dan kecambah-kecambah pada gelas kontrol ini memiliki bentuk yang lurus dan juga berwarna hijau atau putih bersih. Seperti ini. Sedangkan, jika pada gelas dengan konsentrasi deterjen dari 100% hingga 3,1%, biji kacang hijau mengalami perubahan warna, yaitu dari hijau menjadi sedikit coklat, berwarna coklat seperti biji yang terbakar atau biji yang sudah direbus. Kemudian dari bentuk perkecambahannya juga, dari semua biji, hanya biji yang direndam dengan larutan air murni yang kecambahnya tumbuh lurus. Sedangkan biji yang direndam dengan larutan deterjen, bentuk kecambahnya kebanyakan melingkar dan mengkeriting. Kita akan ukur panjang dari kecambah biji pada larutan kontrol. Dari hasil pengukuran yang didapat, panjang biji dari larutan kontrol, panjang perkecambahannya rata-rata mencapai 20 mm sampai 25 mm. Ini jauh lebih panjang dari perkecambahan pada biji yang direndam dengan deterjen. Baik, sekian pengamatan yang bisa saya lakukan mengenai pencemaran atau pengaruh pencemaran deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau.